Kan aing ngaku mana nama paling setuju setuju nu biasa subscribe nu biasa ngalain tau ngalain tong subscribe di YouTube channel mana. Karawang Selatan lagi memanas ya. Kemarin masyarakat membakar pos satpam, mendemo pabrik semen. Tapi ini dalilnya menjaga lingkungan, bagus nih substansi poinnya. Tetapi kok saya nggak respect ya dengan sang oratornya. Karena dia bahkan mencak-mencak kepada Gubernur Jawa Barat. Padahal tidak terlibat di dalam proses perizinan. Ya. Satu kali lagi, bahwa kalian sedang emosi iya. Tetapi harus diperhatikan juga apa yang kalian akan sampaikan, wahai sang orator. Supaya caina herang, laukna benang. Jangan sampai malah Anda mendapatkan hujatan. Pakai ajak-ajak, jangan subscribe, jangan tonton. Ya meskipun Anda ngomong seperti itu nggak ngaruh sih. Misal ada yang ngomong ke channel saya, jangan tonton channel ini. Ya kalau nggak mau ya jangan, nggak usah. Ngapain gitu loh. Jadi malah kabur kemana-mana. Mestinya kan sebagai seorang warga, kita punya gubernur perhatian banget loh terhadap lingkungan. Ya mestinya sekali lagi kalimatnya diperhatikan. Saya berharap kepada kita punya gubernur untuk memperhatikan lingkungan di wilayah kita. Pantes gitu kalimatnya loh. Bukan malah memprovokasi kayak gitu. Menyerang sangat brutal bahkan kesannya. Seolah-olah gubernur yang salah. Gubernur sekarang nih. Padahal perizinannya 2024. Coba kita cek nih sang oratornya. Namun iya gubernur terpeduli masyarakat Karawang Selatan. Aing ngaku mana nama paling setuju setuju nu biasa subscribe, nu biasa ngalain, tau ngalain, tong subscribe di YouTube channel Marina. Siap? Harus dibuktikan hari ini. Kenapa saya itu mengarahkan? Karena sejak berdirinya PT Jusin, hanya beberapa orang yang menerima manfaat di wilayah selatan. Betul? Betul? Bukan hanya saya, tapi seluruh masyarakat Tegalwaru, Pangkalan, umumnya Kabupaten Karawang pasti menerima dampak daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Jusin. Betul? Hari ini mungkin belum terjadi ketika lindung geologi dirusak oleh Mas Putih Belitung yang notabene memperoleh izin UKM, tapi faktanya mereka menggunakan alat berat. Betul? Yang notabene mereka memiliki modal di bawah 5 miliar, tapi faktanya puluhan bahkan ratusan miliar yang mereka keluarkan. Betul? Apa kita harus diam? Apa kita harus diam? Tidak. Saya atas nama Putra Daerah Selatan, saya atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Karawang, karena saya undang Ketua DPRD mewakilkan terhadap diri saya untuk ikut menyuarakan suara masyarakat. Hari ini kita buktikan seberapa besar respon dari pemerintah, baik bupati maupun gubernur, bahwa kehadiran PT Jusin itu menyengsarakan masyarakat Karawang Selatan. Betul? Banyak fakta yang sudah disampaikan oleh teman-teman.
Coba Anda perhatikan, nyambung apa tidak? Ya ada sih kaitannya Kang Deddy sebagai seorang pemimpin sekarang. Tapi kan beliau tidak terlibat di dalam proses perizinan satu kali lagi. Mestinya Anda baik-baik dong kalau ngomong. Kalau misal kita punya gubernur tidak ada perhatiannya terhadap lingkungan, boleh Anda tekan-tekan kayak gitu, pakai nada tinggi, tuntut-tuntut dan lain sebagainya, bahkan ancam-ancam, memprovokasi masyarakat, boleh deh. Tapi kan kita tahu sama-sama kita punya gubernur sekarang seperti apa, tinggal ngomong aja dengan baik. Saya berharap, karena saya percaya dan sudah kelihatan oleh mata kita semua, bahwa kita punya gubernur sangat konsen terhadap lingkungan, terhadap alam dan lain sebagainya. Maka jangan sampai ini alam Karawang dirusak dan dibiarkan. Dan saya percaya gubernur tidak akan membiarkan itu. Saya minta untuk Pak Gubernur meninjau langsung ke lapangan bagaimana kerusakan wilayah kami akibat itu. Dapat poinnya gitu loh. Lauk na benang, cai na herang. Coba kita baca nih, problemnya seperti apa ya, biar tahu permasalahannya. Dari pikiran rakyat. Demo warga Karawang Selatan memanas, fasilitas pabrik semen dibakar. Aksi demo yang digelar masyarakat Karawang Selatan di depan pabrik semen PT Juisin Indonesia dilaporkan berakhir rusuh. Mereka membakar pos satpam milik PT JSI dan beberapa barang lainnya yang ada di depan gerbang pabrik tersebut. Dari informasi yang dihimpun, aksi tersebut digelar terkait terbitnya wilayah izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat Januari 2024 di wilayah kawasan Benteng Alam, Pangkalan. Izin tersebut diberikan pada PT Mas Putih Bangka Belitung untuk mengeruk batu kapur dari wilayah KBAK sebagai bahan baku semen PT JSI. Hal tersebut sontak membuat warga Kalsel marah. Sebab sejauh ini KBAK yang berada di Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru merupakan daerah resapan air hujan dan habitat sejumlah hewan. Apa jadinya jika batu kapur di wilayah kami dikeruk? Bisa-bisa kami kekurangan air saat musim kemarau dan kebanjiran ketika musim hujan. Saya yakin bila dampaknya akan seperti ini, akan dicabut juga izinnya sama gubernur. Santai aja, tinggal ngomong baik-baik gitu loh. Gak usah kayak gitulah, gak usah bari kelihatan bencinya gitu. Memprovokasi masyarakat untuk seolah membenci gubernur. Padahal kiprahnya terhadap lingkungan sudah kelihatan. Saya yakin akan dibereskan kok. Santai aja. Menurutnya, Pemprov Jabar sangat gegabah menandatangani WIUP dan IUP tanpa melihat langsung ke lapangan. Yang menandatangani adalah PJ Gubernur Jabar, Bey Mahmudin. Diduga atas rekomendasi Bupati Karawang terdahulu. Jadi yang mengeluarkan izin itu PJ Gubernur ya, Bey Mahmudin, bukan gubernur sekarang. Deddy Mulyadi didesak melakukan pencabutan. Atas dasar itu, warga meminta Gubernur Jabar saat ini Deddy Mulyadi membatalkan WIUP dan IUP yang dikantongi PT MPBB. Bahkan aspirasi warga diperkuat oleh Bupati Aib Saifullah yang telah bersurat kepada Deddy Mulyadi mencabut WIUP dan IUP tersebut. Dari pantauan di lapangan, aksi warga awalnya berjalan damai. Mereka melakukan long march hingga ke depan gerbang PT JSI sebagai penampung baru batu kapur yang ditambang PT MPBB. Tak lama kemudian masa pengunjuk rasa ada yang membakar ban bekas. Aksi pembakaran tersebut terjadi setelah massa merasa kecewa karena tidak mendapat respons dari pihak perusahaan. Sejak pagi hingga siang ini tak satupun perwakilan PT JSI yang menemui pengunjuk rasa untuk berdialog. Hal ini memicu emosi massa yang kemudian meluapkan kekecewaan dengan membakar fasilitas di sekitar gerbang masuk pabrik. Ruwog, salah satu peserta aksi, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap diam perusahaan. Ia menyatakan bahwa pembakaran bukan dilakukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk protes keras atas sikap acuh PT Juisin Indonesia. Sejak pagi tadi tak ada satupun yang keluar menemui kami. Aparat seharusnya juga bisa lebih tegas
Masa tidak hanya ingin membuat onar, tapi menuntut keadilan dan respons, ujarnya. Masa juga mendesak Bupati Karawang untuk hadir dan merespons tuntutan mereka. Kehadiran kepala daerah dinilai penting sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Sementara itu, aparat kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kericuhan yang lebih besar. Sejumlah petugas berupaya memediasi agar situasi tetap kondusif dan mencegah massa masuk ke area pabrik. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT JSI terkait aksi tersebut. Massa masih bertahan di depan gerbang perusahaan sambil meneriakkan tuntutan agar manajemen segera keluar dan berdialog dengan mereka. Aksi ini merupakan lanjutan dari rangkaian protes yang dilakukan beberapa waktu terakhir. Massa mengancam akan melakukan aksi lanjut yang lebih besar jika perusahaan dan pemerintah daerah tidak segera merespons tuntutan mereka. Sekali lagi, tujuannya bagus, di dalam rangka menjaga lingkungan. Bagus nih, ini sesuai dengan visi misi kita punya gubernur. Cuma Anda itu ngomong nih Anda nih, yang baik dong, yang bagus dong. Ya, agar didukung oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. Ya, kalau semua masyarakat Jawa Barat mendukung karena Anda mengeluarkan narasi dengan baik, meminta dengan sopan, dan lain sebagainya, tidak memprovokasi demikian seolah suruh membenci Gubernur Jawa Barat. Nah, ini problem, Pak. Bukan malah simpati. Bakal banyak yang benci saya kira kepada Anda. Karena narasi-narasi Anda nggak tepat. Kecuali sekali lagi, kalau gubernur sekarang ikut terlibat di dalam proses perizinan. Kan tidak terlibat. Kan Anda sedang minta bantuan nih, minta tolong kepada gubernur. Yang baik dong kalau ngomong. Minta tolong itu yang baik ngomongnya dong. Begitu ya, narasinya diperbaiki Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.